Sewanya Cinta itu MBKM di BCA. Betul. Dua-duanya ya, 2 semester ya. 2 semester, Pak. Oke, kalau di semester pertama boleh cerita ngapain aja. Kalau di semester pertama itu awalnya saya kan awal itu pertama join ke BCA itu sebenarnya bukan sendiri Pak, bukan daftar sendiri, tapi sama Katarina Chandra juga. Itu Oke, awalnya kita mau MBKM bersama, cuman ternyata yang lolos cuma Cinta aja. Nah oke. pertama itu kan Cinta nggak bukan belum BCA di terlalu mana ini? paham. BCA di mana? BCA di daerah Gemblongan, Oh, di Gemblongan ya. Mm-mm, Oke, di Gemblongan itu di daerah dekat Siola. Gitu. oke. Mhm. Nah itu awal Cinta kan belum paham banget Tanggal tentang berapa itu? Tanggal berapa itu? tanda tangan kontraknya tanggal 11, mulainya itu tanggal 13. Mulai training tanggal 13. Oke, nanti kontraknya dikirim ke saya ya. Baik, Pak Edi, Bisa kan? siap. Tanggal berapa? Tanggal 11 tanda tangan kontrak, 11 hari apa? 11 September tahun lalu. 11 September 2023 ya. Betul, 2023. Oke. Kontraknya berapa tahun? 1 tahun, Pak Heri. Jadi diperpanjang selama 1 tahun, seperti itu. Oke, setiap tahun diperpanjang ya. Ya, betul, Pak Heri. Terus job desk-nya apa? Kalau job desk-nya untuk Cinta sekarang sebagai teller, Pak Heri. Jadi melayani transaksi seperti contohnya setoran tunai, tarikan tunai, Hmm, lalu pembelian valuta asing, sama penukaran valuta asing seperti itu. Cuman oke. untuk penukaran valuta asing Cinta belum terlalu paham karena cabangnya Cinta ini cabang kecil kebetulan, jadi belum terlalu bisa. Kecil itu maksudnya gimana? Eh, kan kalau misal di BCA itu ada 2 cabang, Pak. Cabang utama sama cabang pembantu. Nah, kalau cabang pembantu tuh biasanya nggak terlalu banyak menalangi soal valuta asing seperti itu, mata uang asing. Ini Dalam cabang negeri pembantu basic, ya. iya betul, cabang pembantu. Cinta happy nggak dia di tempat itu? Iya kebetulan happy Pak, karena di sana atasannya juga sangat baik ke Cinta, sangat paham kalau misal Cinta sambil kuliah juga seperti itu. Terus teman-temannya juga membantu mengajari Cinta, karena sebetulnya sejujurnya pas di awal-awal itu kan Cinta nggak paham Pak, karena sebelumnya juga belum pernah ke cabang BCA terdekat gitu dan melakukan transaksi teller gitu. Jadi belum tahu gimana sih cara transaksi sama nasabah. Oh, oke. Jadi Cinta magang magang sudah setahun ini di BCA Gemblongan ya, kantor cabang Eh, pembantu Gemblongan. Di sana Betul. stafnya berapa orang? Di sana stafnya untuk teller 3 orang termasuk Cinta, Hmm? terus ada kabak itu seperti atasan Pak. Hmm? Kemudian untuk CSO-nya ada 2, Hmm? kabaknya ada 1, kemudian ada kepala kantor cabang seperti itu. Oke. Pembagian tugasnya gimana? Eh, Kalau pembagian tugasnya, kalau teller itu melayani proses transaksi keuangan, jadi Hmm. menerima fisik uang, kemudian valuta asing seperti itu. Kalau CSO itu biasanya melayani keluhan nasabah, ganti buku dan lain. Customer service O-nya apa? CSO itu Customer Service Officer. Office, ya bisa. Oke, jadi CSO, kasir, apa? Eh, Sama CSO, teller, sama teller, kepala layanan. kepala. Security-nya berapa orang? Security-nya ada 2 orang. 2 orang ya. Security-nya ada 2 orang, DPI-nya ada 2 orang. DPI itu yang biasanya membantu dalam hal cleaning service dan lain-lain. Itu termasuk cabang kecil ya. Iya, termasuk cabang kecil. Kalau misal cabang besar tuh biasanya tellernya ada 6, kemudian ada 2 start teller. Nah, kalau start teller itu biasanya 1 orang melayani 2 nasabah sekaligus, Pak. Seperti itu. Oke. Kalau di bank ya, ketika Anda di bank itu Anda dikasih pelatihan nggak Anda? Dikasih pelatihan, Pak. Berapa minggu pelatihannya berapa kali? Sudah berikut pelatihan berapa kali? Kalau pelatihan itu untuk yang pertama itu training itu 1 minggu full, kemudian OJT, on job training, itu kayak latihan secara langsung di cabang seminggu juga, kemudian balik lagi untuk training masalah materi dan lain-lain 1 minggu gitu. Untuk Hmm. seterusnya sih biasanya dikasih materi-materi seperti ULS Pak. Jadi kita punya webnya sendiri. Nah itu tuh biasanya kita disuruh isi-isi latihan-latihan soal seperti itu. Oh, ada latihan soal. Oke. Kalau di bank itu etikanya ada apa saja? Ada pelatihan etika apa saja?
Eee, kalau di bank itu biasanya kita, sebutnya kalau di BCA ada yang namanya Smart Solution, Pak. Nah, itu kita Oke, harus menangani nasabah dengan menangani nasabah dengan efektif, cepat, dan tanggap, seperti itu. oke. Ada pelatihan etika nggak? Gimana etikanya untuk kerja di bank itu? Kalau semisal pelatihan etika tuh cuman pas awal aja sih, Pak. Kemudian selanjutnya kita belajar sendiri, terus cari tahu sendiri, seperti Oke. itu. Yang misalnya etikanya di bank itu apa saja? Yang boleh dan yang nggak boleh itu apa? Kalau yang nggak boleh tuh, semisal seperti ini, ada nasabah lain yang menanyakan, saldo dari ATM saldo dari rekening bank yang lain itu nggak boleh, Pak. Jadi semisal ada kalau semisal di cabangnya Cinta itu kebanyakan itu toko-toko, Pak, yang transaksi. Jadi yang melakukan transaksi kebanyakan bukan bos-bosnya, tetapi pegawai-pegawainya, seperti itu. Mhm. Nah, Terus? jadi ada yang namanya surat kuasa. Beberapa pegawai itu diberi surat kuasa untuk mengetahui kira-kira, saldo dari ATM, rekening bosnya ini berapa sih, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya surat kuasa ganti buku. Nah, surat kuasa ganti buku itu ketika semisal bukunya bosnya habis, itu, ada beberapa karyawannya yang boleh menggantikan. Kemudian ada surat kuasa giro. Nah, surat kuasa giro ini sangat sakral ya, Pak, karena giro itu tidak boleh dibawa oleh selain yang nama tertera seperti itu. Nah, kalau semisal yang bawa itu tidak mempunyai surat kuasa, kita tidak bisa menerima seperti itu. Beberapa ya. Itu etikanya ya. Jadi sesuai surat kuasa ya. Surat kuasa hanya bentuknya seperti apa? Ada Iya, betul. itu untuk giro itu tadi untuk ngambil uang ya tadi ya. Iya, betul, kalau giro untuk pemindahan dana, Pak. Pemindahan dana ya. Pemindahan dana secara langsung, iya. Kalau tadi ada Nah, itu paling mhm. sering dipakai pakai yang paling paling sering paling surat kuasa yang paling sering beredar apa di sana? Kalau surat kuasa yang sering beredar di sana surat kuasa tarikan sama surat kuasa giro. Oke, Nah, itu kalau untuk yang surat kuasa tarikan itu bentuknya dia ada tanda tangan pemilik rekening dan juga yang diberi kuasa. Nah, sebelum, kita menjalankan surat kuasa itu, Pak, yang mempunyai rekening harus melakukan verifikasi PIN, agar kita mengetahui kalau, oh yang punya kuasa ini sudah menyetujui kalau semisal ada yang diberi kuasa, seperti itu. Kalau surat kuasa giro itu biasanya ada materai 10.000, kemudian yang, memberi kuasa itu menandatangani, kemudian dicantumkan nama, nomor KTP, kemudian tanda tangan orang-orang yang diberi kuasa. oke. Eh, pernah nggak menghadapi konflik kepentingan ketika apa ya, yang berkaitan dengan etika? Pernah nggak? Pernah, Pak, tentunya, Pak. Misalnya Ada ya, ada satu nasabah yang dia itu membawa giro dari, kota lain, dari kota Jakarta. Nah, kemudian, dia nih, ngeyel, apa ya, Pak, namanya, Pak, bersikeras. ya dia tuh iya, bersikeras untuk, "Oh, saya ini punya surat kuasa di sini, karena saya pernah melakukan transaksi di sini." Nah, itu kondisinya juga cabang lagi, kebetulan lagi rame, kemudian akhirnya saya menenangkan nasabah itu. Saya bilang, "Ya, Pak, baik, kita akan cross check terlebih dahulu, boleh ditunggu sambil duduk." Terus dia bersikeras, "Oh, saya ini nggak bisa lama-lama, saya nggak bisa buru-buru, karena saya juga ada kerjaan di tempat lain." Kemudian saya bilang, "Pak, kalau semisal di sini memang ada aturannya, kalau semisal yang bawa giro itu memang harus yang tertera di situ, Pak. Jadi kalau semisal Bapak memang keburu-buru, boleh ditunggu dulu sambil duduk atau ditinggal dulu. Kalau semisal memang bisa akan kami jalankan, kemudian buktinya akan kami fotokan terlebih dahulu. Hmm. Tetapi saya tidak bisa untuk membantu, Pak, karena memang ini ketentuan dari cabang untuk tidak menjalankan transaksi giro yang tidak memiliki surat kuasa, seperti itu. Kemudian akhirnya saya minta tolong ke Kabak untuk, menelpon dari pihak KCP atau cabang-cabang yang lain, apakah giro ini juga memiliki kuasa dari cabang-cabang yang lain, karena tentunya surat kuasa ini di setiap cabang berbeda, Pak. Oke. Jadi, setiap cabang itu punya surat kuasanya sendiri. Jadi semisal, eee,
Cinta naruh surat kuasa di cabang Gemblongan, belum tentu Cinta bisa melakukan transaksi surat kuasa juga di cabang Baliverti seperti itu. Oke, itu udah. Eh, etikanya kalau ngadepi banyak nggak karyawan apa namanya nasabah yang marah-marah gitu banyak sering nggak ngadepi gitu? Kebetulan kalau di teller nggak terlalu sering, cuman di CSO kebanyakan agak sering, Pak. Cuman kan kita Oke, sebagai teller kan agak sebelahan, jadi mendengar, oh gimana sih cara responsif dari seorang CSO untuk menghadapi nasabah yang seperti itu. ya, oke. Jadi ada etika komunikasi yang nggak boleh, yang dijaga gimana? Etikanya gimana kalau seperti itu? Eh, Kalau etika yang harus kita jaga itu kita eee, tidak boleh langsung mengambil keputusan, Pak. Jadi kita juga harus diskusi sama teman-teman yang lain, sama kabak juga tentunya. Karena kalau semisal kita mengambil langkah yang salah, tentunya nanti kan salah. Kemudian setelah itu juga kita, nggak tidak boleh untuk, menegur nasabah. Semisal memang nasabahnya salah, kita tetap harus bicara pelan-pelan, bicara baik-baik, dan menjelaskan secara baik-baik. Seperti itu sih, kurang lebih. Kalau relasi dengan nasabah ya, relasi dengan nasabah misalnya ketemu nasabah ya, misalnya nasabahnya harus apal nggak kayak halo selamat pagi Bu Cinta gitu, harus apal nama-namanya nggak? Apa Cinta apal juga nama-nama nasabah? Kebetulan selama Cinta 1 tahun di Gemblong, Hmm? yang kita utamakan itu, kita usahakan untuk menghafalkan semua nama nasabah, Pak, seperti itu. Kalau bisa juga sama nomor rekeningnya, sama nomor HP-nya, seperti itu kan. Karena kalau kita menghafalkannya seperti itu kan, nasabah jadi merasa, "Oh, saya diperhatikan," seperti itu. Tuh Nah, kalau nama-namanya kurang ya. lebih seperti itu sih. Iya, betul. Kemudian kalau misal ada nasabah kan kalau di BCA ada nasabah prioritas, seperti itu. Jadi kita lumayan sering dari BCA Gemblongan lumayan sering untuk mengunjungi nasabah-nasabah prioritas sih, Pak, Oh, kebetulan. Karena mengunjungi ya. kita juga iya, mengunjungi langsung di toko maupun di rumahnya gitu sih, Pak. Cinta juga melakukan itu. Cinta juga melakukan itu dan juga selain itu juga, waktu pertama-tama kan Cinta, belum terlalu memahami transaksi teller, jadi Cinta juga diajak sama kepala layanan untuk melakukan literasi keuangan. Nah, literasi keuangan itu kita datang ke beberapa sekolah untuk menjelaskan bagaimana sih tentang kita harus menabung dan juga cara menabung yang tepat, seperti itu, investasi dan lain-lain. Sekolah di mana selama ini? Di Santo Yusuf Tropodo, terus Hmm? Santa Maria, terus kita juga Jauh sampai loh ke ya, Bangkalan. jauh loh ya, Kenapa, Pak? jauh kan? Iya, sampai ke Bangkalan. Iya, Dari karena Gemblongan kita ke juga Santo punya Yusuf target. Propo, jauh ya. Iya, Iya kita toh, juga, harus punya target untuk membuka rekening sih, Pak. Jadi kita sambil literasi keuangan, sambil cari kira-kira teman-teman yang mau buka rekening itu ada nggak sih? gitu ya. Jadi bukan di Iya, daerah sekitar BCA Gemblongan, tapi juga sampai jauh gitu nggak apa-apa ya. sampai jauh gitu nggak apa-apa, Pak. Hmm. Oke, Bahkan biar waktu nggak biar bersaing sehat dengan cabang BCA yang lain gimana? Etikanya ada nggak? Nggak boleh apa? eee, Ada pembagian area kalau gitu. Kalau pembagian area tentunya ada, Pak. Tetapi sejauh ini pada saat Cinta bekerja di BCA itu, sesama cabang itu nggak ada yang saling menusuk sih, Pak, untungnya. Jadi kita saling membantu bahkan kalau semisal ada di cabang lain, ada kesusahan dan tidak bisa dilakukan transaksi di cabang itu, cabang kita juga membantu, seperti itu. Semisal ada orang yang mau tarik tunai di Gemblongan sebesar 100 juta, namun Gemblongan belum punya uangnya, itu biasanya kita menelpon cabang lain terlebih dahulu, Pak. Kita menelpon, kita tanya, konfirmasi, "Apakah ada sih uang sebesar 100 juta di cabang ini?" Nanti kalau misal memang ada, kita minta tolong untuk dikipkan dulu, kemudian nasabah datang ke sana, seperti itu. Hmm. Jadi, kalau sejauh ini selama Cinta di BCA, sesama cabang lain belum ada yang saling menusuk. Bahkan, pada saat waktu itu Maret itu ada expo, Pak, kita. Jadi expo itu di CW, nah kita tuh ada yang namanya kredit motor, mobil, dan rumah. Nah di situ kan tentunya berbeda-beda cabang ya Pak, banyak banget cabangnya. Nah kita di situ juga saling bersaing buat dapetin karena setiap cabang punya targetnya masing-masing. Jadi kan mungkin orang mikirnya itu semua BCA sama, mau di sini boleh, mau di situ boleh. Tapi Hmm. sebenarnya kalau di internal BCA itu setiap cabang punya targetnya masing-masing. Hmm.
Oke, itu dengan nasabah ya, etikanya Anda harus apal nama nasabah, nasabah prioritas juga didatangi. Satu cabang itu, tempat Anda itu nasabah prioritasnya sampai berapa orang yang harus didatangi? Kalau kalau di cabang cinta sih kebetulan prioritasnya tuh tidak terlalu banyak, Pak, cuman 5 orang, cuman yang K1-nya K1-nya itu lumayan banyak, karena beberapa nasabah itu K1 itu sebenarnya apa? dananya K1 itu di bawahnya prioritas, Pak. Oh gitu. Jadi ya ada beberapa nasabah yang kebanyakan memang uangnya mencukupi untuk menjadi prioritas, namun nasabah itu, tidak mau untuk menjadi prioritas. Mungkin karena Gitu ya. standar prioritas di BCA agak terlalu tinggi, Pak, seperti itu. Oke. Prioritasnya Iya, jadi berapa M? 10 M? 1 M? 1 M sih, Pak, 1 1 M M. sudah Saldo 1 M sudah endapannya prioritas. setiap iya, prioritas itu. Karena Oh, kalau semisal tidak memenuhi saldo minimumnya, itu nanti per bulannya dikenai biaya 500.000 oh gitu. gitu. Hmm. Mungkin orang-orang keberatan jadinya, kebanyakan yang K1. Oke. Terus, jadi kalau ada nasabah prioritas itu sering didatangi ya, berapa bulan sekali? Bahkan kita 1 minggu itu bisa 5 hari bisa mengunjungi bukan nasabah prioritas saja sih, Pak, sebenarnya. Banyak nasabah yang kita kunjungi juga buat Oh ya. ya menjalin relasi seperti itu. Iya, cuman Hmm. kalau untuk selama dari bulan April sampai bulan ini tuh Cinta agak jarang untuk mengunjungi karena sekarang lebih fokus ke transaksi teller. Mungkin yang pertama-tama itu pada saat Cinta belum paham banget tentang transaksi teller, jadi akhirnya diajak buat kunjungan-kunjungan. Oke, jadi kalau balik lagi ke SDM ya. Kalau di tempat Cinta magang, itu yang paling muda siapa? Apakah Cinta paling muda atau ada yang Iya, lebih muda? Cinta paling muda, Pak. Oke. Kok paling muda itu biasanya etikanya dengan senior gimana? Kalau etika dengan senior tuh biasanya sebenarnya kalau kita itu nggak memandang umur sih, Pak, kalau sesama teller sama sesama CSO ya, karena mungkin umurnya juga nggak terlalu beda. Cuman mungkin kalau ke kabak, kemudian ke kepala layanan, itu kita, lebih menaruh rasa hormat, seperti itu. Hmm. Contohnya semisal Cinta memang berbuat salah, Cinta akan mengakui kesalahan Cinta, kemudian meminta maaf juga. Terus kemudian Cinta juga menghormati satu sama lain. Contohnya kalau semisal kalau di BCA Gemblongan itu kebanyakan kita semisal Cinta membawa makanan nih, Pak, jadi Cinta langsung bagiin ke teman-teman yang lain juga, seperti itu sih kalau etika di Gemblongan sejauh ini. Sering ya Karena pada bawa makanan ke kantor sering ya? ya lumayan sering, Pak, kemudian juga dapat dari nasabah juga lumayan sering sih, Oh, Pak. nasabah juga sering kasih makanan ya? Boleh Juga itu ya sering. bawa makanan ke nasabah atau nasabah bawa makanan ke BCA itu boleh ya? Boleh, Pak, untuk sejauh ini. Cuman kalau mungkin untuk hal-hal yang krusial kayak, waktu Imlek kemarin itu kan biasanya nasabah ada yang bagi-bagi, Mhm. angpao ya, Pak, itu agak kita Kalau ang- batasi karena kalau angpau kalau nggak boleh ya? iya, kalau angpao nggak boleh, Pak, tapi kalau makanan masih bisa kita terima, seperti Kalau itu. makanan boleh ya, gitu ya. Iya, masih boleh. Hmm. Hmm. Biasanya membawa makanan hari apa biasanya? Eee, terserah sih, Pak, sebenarnya ya, boleh hari apa aja, Oh, gitu. nggak tertentu ya, misalnya hari Jumat itu pada bawa makanan gitu nggak ya? Oh, enggak kok, Pak, enggak Hmm. tertentu. Paling Cuman rame makanan tuh hari apa dibawa? paling rame memang hari Jumat. Oh, paling rame hari Jumat. Iya. Cuman kalau ada etika juga bukan etika, mungkin tradisi ya, Pak, kalau di Mm-mm. Gemblongan itu kalau semisal ada yang ulang tahun itu harus membelikan semua stafnya makanan, gitu sih Oh, etika. yang ulang tahun itu Tradisi ya. ya, lebih ke tradisi ya, Pak. Oh, oke. Kalau hari raya nggak harus Kalau ya. hari raya, kita cuman saling ngucapin aja sih, Pak, sama Oh, kalau semisal kita juga desain, ruangan kita sesuai hari raya, seperti itu. Kalau semisal etika yang lain sih, kita juga membagi tugas satu sama lain. Semisal, eee, kalau di kalau di kantor kita itu ada yang namanya 4DX, kemudian ada yang namanya poster-poster, seperti itu. Nah, hmm. itu kita bagi, Cinta bagian 4DX, yang lain bagian poster. Kalau apa ya? Kalau religion di tempat cinta banyak yang agamanya apa? Kalau di tempat Cinta kebetulan campur rata, Pak. Oh ya gitu ya. Iya rata Muslim banyak umumnya. ya, Muslim banyak.
Iya, Muslimnya ada 2, Katoliknya ada 2, Kristennya ada 2, Buddhis. eh Budanya ada 2. Nah, kalau hari raya Buddha itu terakhir kapan? Ada acara apa di sana? Kalau kita acara sih kebanyakan kita nggak melakukan acara ya Pak. Kebanyakan kita cuman Ucapin ya. saling desain aja sama ngucapin gitu. Hmm, Jadi mendesain ruangan kita. oke. Kalau cinta sendiri Muslim, Muslim ya. Cinta Kristen. Oh, cinta Kristen ya. Ya. Oke, jadi uh, dari sisi agama itu Hmm. macam-macam ya. Dari sisi Iya etnis macam-macam. macam-macam juga. Dari sisi apa Pak? Mohon maaf. Etnis Oh kalau etnis, iya. Kalau cinta kan ada yang Cina juga, ada yang ada yang sejauh ini. Batak, Oh kalau Batak belum ada sih Pak. mau Chinese, Ya orang Jawa Chinese ada, sama Jawa. Sejauh ini masih Bali, itu aja sih Pak. orang Bali, Bali belum ada. NTT juga belum ada ya. Iya, belum ada. Iya, Luar mungkin Jawa nggak ada ya. ada tapi di cabang lain, Pak. Kenalnya waktu training, waktu ketemu. Kayak gitu. Kalau nasabah itu banyak kan uh, apa ya? Mereka etnisnya apa? Kebanyakan Chinese sama Jawa sih, Pak, untuk sejauh ini. Sama Madura. Sama Madura juga banyak ya. Iya, Madura juga banyak. Jadi kalau mereka merayakan juga dikasih disapa gitu juga Iya, betul. itu Kita itu menyapa. etika juga ya, sekalian bangun relasi gitu ya. Iya, betul, Pak. Ya, Hmm. pada saat semisal hari raya kemarin, hari raya Lebaran juga, itu kita memberi bingkisan kepada yang K1 prioritas gitu sih. Oh, oke. Hmm. Kalau paling paling sering ngucapin hari raya apa dengan nasabahnya? Paling banyak, oh ini banyak itu hari raya apa? Kalau sejauh ini tuh hari raya Imlek sama Lebaran sih, Pak. Oh, Sama Imlek. kalau semisal, kalau semisal nasabahnya ulang tahun itu kita datengin juga semua semua karyawan tuh datengin dan ngucapin ulang tahun, bawa kue, bawa Nasabah hadiah, prioritas utama ya. nasabah prioritas terutama. Hmm. Gitu ya. Jadi Imlek itu banyak ya. Iya, lumayan banyak Pak kalau Imlek, Pak. Karena kebetulan di cabangnya Cinta ini kebanyakan eh, nasabah Chinese yang agak sudah tua-tua gitu. Oh, banyak kan nasabah yang Chinese yang banyak tua-tua ya. Kayak gitu. Mereka punya toko gitu ya. Dia punya toko. Nah, karyawan-karyawannya ini yang kebanyakan Jawa. Sama kebanyakan Madura juga. Kadang-kadang kan nggak tahu ya nasabah itu merayakan apa gitu kan. Gimana caranya? Eh, kalau apa ngasih apa pokoknya hari Imlek dikirimi semua gitu atau gimana? Eh, Kalau Cinta kan belum tahu ya, Pak. Pas pertama kali masuk belum tahu, oh ini tuh Hmm. nasabah apa. Bahkan ada juga yang kelihatannya Jawa, tapi ternyata nasabah Chinese Wah, gitu kan. Akhirnya kalau cara Cinta untuk mengetahui gimana sih nasabah ini tuh sebenarnya apa agar lebih membangun relasi itu biasanya kalau misal nasabahnya transaksi itu sambil Cinta ajak ngomong kayak gitu sih Pak. oh gitu Dan ya. dan juga Cinta juga Boleh ya tanya ke nanya. teman, Etis ya boleh, boleh. Oh, merayakan boleh apa sih gitu. iya kebetulan sih untuk nasabah-nasabah yang di BCA Gemblongan kebetulan eh, agak bisa diajak komunikasi enak sih Pak. Kalau nasabah yang tadi senior-senior tadi, biasanya mereka apa ya? Bagaimana yang mereka sukai apa? Yang apa ya istilahnya? Bagaimana melakukan treatment ke mereka supaya nyaman itu apa? Yang bedanya yang tua sama yang muda gitu. Kalau bedanya yang tua sama yang muda itu, biasanya yang tua-tua itu, Pak, kita harus ya kembali lagi kita harus hafal nomor rekening, nomor telepon itu. Kalau seperti dengan cara hal-hal kecil seperti itu mereka sudah merasa diperhatikan sih, Pak. Kemudian kalau semisal mereka, lagi batuk-batuk gitu kemudian kita tanyai, "Kenapa? Lagi kenapa, Su? Lagi sakit kah?" Gitu. Itu pada saat kita tanyai seperti itu mereka sudah merasa diperhatikan sih, Pak, seperti itu. Kalau Hmm. kita cara men-treat nasabah menurut Cinta seperti itu sih. Lebih kita ajak komunikasi aja Kalau gitu. nasabah muda ada juga. Nasabah muda ada juga, cuman kebanyakan nasabah muda itu sekali transaksi kita ajak komunikasi itu kebanyakan nggak terlalu banyak dijawab, nggak terlalu Buat banyak gitu ya. komunikatif gitu. Iya. Kalau nasabah tua lebih banyak ngomong ya. Iya, kalau justru Cerita nasabah ya. tuanya lebih banyak sharing-sharing sih, Pak. Bahkan
Pernah seniornya Cinta itu melayani satu nasabah dalam 1,5 jam, cuman karena saling ngobrol-ngobrol gitu aja. Iya, gitu. Oke, ya. Ini rencana saya apa namanya? Saya ringkas jadi papernya itu kayak gini. Jadi Oh, jadi kayak Cinta kan bikin konsep sangat akademis banget ya. Jadi yang saya lakukan itu kalau bikin paper seperti ini ya. Nanti saya mungkin saya upload di YouTube-nya IE, kemudian nanti kan ada running running text-nya itu kemudian juga bisa dijadikan bahan paper kira-kira seperti itu. Itu tahap satu ya kan kita bilang ke Bu Min atau Bu Iki ya mau bikin paper ya. iya betul, Ya, Pak. ya udah ini salah satunya ya, salah satu paper yang kita coba apa namanya jadikan uh, ya dijadikan paper salah satu karena saya lihat papernya Cinta itu kan sangat-sangat masih sangat belum belum siap untuk dijadikan paper. Makanya saya wawancara gini untuk topiknya sebenarnya etik ya, etika kira-kira gitu. Oh, Nanti nyari topik lain lagi biar bisa. Butuh berapa paper Cinta? 3 paper, Pak. Tiga paper ya. Itu belum skripsi ya. Belum skripsi, nanti rencananya mau LKL sih, Pak. Kemarin Laporannya magang itu jadikan skripsi ya. oh, iya. Oke. Ya, oke. Sementara itu Cinta ya. Oh Makasih ya. iya, Eri. Sudah Berarti, untuk artikel yang pertama dijadikan, dengan judul kurang lebih tentang etika ya, Pak, ya? ya nanti tak tak record nanti tak share ke Anda nanti Anda time running teksnya kan nanti dari situ kan bisa ya. Baik Pak Eri. Oke, makasih Cinta. Ya, Selamat baik terima belajar kasih juga banyak ya. Pak Heri. Sama